matriks ketetanggaan gitu ya. Kemudian ada matriks insidensi atau matriks keterkaitan ya. Ini matriksnya berukuran n kali m gitu ya. Oke, sekali lagi kita lihat di sini n ini menyatakan apa? Banyaknya titik ya. M-nya menyatakan banyaknya sisi. Ya. Jadi kalau tadi matriks ketetanggaan ini ukurannya adalah banyaknya titik gitu ya. Matriks keterkaitan ini ukurannya banyaknya titik kali banyaknya sisi. Ya. Matriksnya biasa kita namakan M, entry-nya MIJ, ya, di mana MIJ ini nilainya antara ini pilihannya 0, 1, atau 2. Ya. Yaitu apa namanya menyatakan berapa kali suatu titik VI, jadi entry MIJ menyatakan berapa kali titik VI dan sisi EJ terkait. Ya, oke. Nah, pilihannya 0, 1, atau 2. Benarkah demikian? Ya, jadi kalau saya punya suatu titik gitu ya, katakanlah titik VI, ya, oke. Kemudian saya punya suatu sisi gitu ya, ini masih terbang gitu ya, misalnya sisi EJ gitu ya. Bagaimana keterkaitan mereka? Pilihannya apa saja yang mungkin? Yang pertama adalah VI itu bukan merupakan ujung dari VJ, jadi sama sekali tidak terkait ya dengan VI bukan merupakan ujung dari EJ, ya, jadi tidak terkait sama sekali. Ya, pada kasus itu kita akan mengisi entry-nya 0, ya, kalau tidak terkait. Nah, tapi kalau terkait sekali gitu ya, jadi kalau VI ini adalah salah satu ujung dari EJ, maka kita akan isi 1. Kira-kira 2 itu kapan ya terjadinya? Saat membentuk loop. Ya, ya. Jadi kalau ternyata EJ ini adalah suatu loop, gitu ya, seperti ini, maka ini kita akan isi 2. Ya. Jadi dengan demikian pilihan entry pada matriks ketetanggaan itu ada 0 kalau tidak terkait, gitu ya. Apa namanya 1 kalau ya sisi yang biasa begitu ya, bukan loop begitu, dan 2 kalau loop. Ya. Okay. Dan saya belum membahas lebih banyak tentang matriks ketetanggaannya, kita teruskan dulu ya. Nah, definisinya tadi sudah ada ya. Jadi sekali lagi matriks tetanggaan ukurannya n kali n, matriks persegi berarti ya. Di mana AIJ ini menyatakan banyaknya sisi yang menghubungkan titik VI dan VJ. Ya. Hang on. Ya. Oke, kita lihat contohnya. Oke ya, kita punya matriks seperti ini. Graf G ini ya. Jadi ini grafnya secara umum adalah pseudograph gitu ya. Jadi bisa ada sisi ganda, bisa juga punya loop ya. Oke, kita lihat. Ya, ini matriks ketetanggaannya ya. Ya, jadi ukurannya sama dengan banyaknya titik ya. Jadi di sini titiknya ada A sampai dengan E gitu ya. Untuk barisnya, kolomnya juga demikian. Ya, jadi tadi sekali lagi apa? Ini ya misalnya entry 11 begitu ya. Ini berarti menyatakan banyaknya sisi yang mengaitkan A dengan A gitu ya. Tidak ada ya. Tidak ada sisi yang mengaitkan A dengan A, jadi 0 ya. Yang berikutnya ini berarti menghitung banyaknya sisi yang mengaitkan atau ya menghubungkan A dan B ya. Kita lihat di sini ada 2. Nah, jadi ini 2. Ya. A dan C tidak bertetangga berarti 0. Demikian juga dengan D 0. Dengan E ada 1. Oke. Jadi itu yang tadi dimaksud AIJ, banyaknya sisi yang menghubungkan titik VI dan VJ. Gitu ya. Oke, tentu nah, jadi ini kita lihat di sini apa sifat dari matriks ketetanggaan ini ya. Jadi tadi saya melihat
pada arah baris pertama. Kalau kita lihat dalam arah kolom pertama, mestinya kan sama aja gitu ya. Kalau tadi saya melihat A dengan A gitu 0, ya di sini pun A dengan A ya 0 ya. Tadi A dengan B tentu sama saja dengan BA ya. Karena kita tidak memberikan arah gitu ya pada sisi di graf ini ya. Jadi dengan demikian matriks ketetanggaan ini akan bersifat simetris ya. Oke, jadi kolom pertamanya akan sama dengan baris pertama. Ya, ya baris kedua ya serupa seperti tadi ya. Jadi sekarang kita lihat di B gitu ya. B tadi sudah terisi ya dengan A-nya. B tidak punya sisi yang menghubungkan dengan dirinya sendiri, jadi di sini juga 0 ya. Dengan C ada satu sisi, dengan D tidak bertetangga, dengan E juga tidak bertetangga ya. Oke, nah sekarang kita lihat E gitu ya. Oke, E dengan ya tadi sudah ya dengan A1 tidak bertetangga dengan B, bertetangga dengan C dihubungkan oleh satu sisi jadi 1, dengan D juga ada satu sisi. Nah, dengan dirinya sendiri gitu ya. Nah, di sini sebetulnya hanya ada satu sisi begitu ya. Loop itu ya. Tetapi di sini kita menghitung 2, mengapa? Karena yang kita hitung adalah ujung yang nempelnya gitu ya. Supaya konsisten ya. Karena di sini pun kan mestinya pada saat ini kan kita ngitungnya 1 gitu jadi 2. Ya, jadi kalau loop seperti ini di sini kita hitung 1, di sini kita hitung 1 lagi, 2 kali masuk gitu ya. Jadi demikian itu sebabnya di sini kita isi 2. Ya, jadi loop tidak diisi 1 tapi 2. Ya. Oke. Jadi inilah matriks ketetanggaan ya. Nah, kalau kita lihat ya, kita jumlahkan di sini Pak Edi sudah memberikan contohnya baris pertama begitu ya, kalau kita jumlahkan jawabnya berapa nih? 3 gitu ya. Apa itu 3? Ini kan menunjukkan banyaknya kaki dari A gitu ya, atau sisi yang keluar atau masuk pada A. Jadi 3 ya. Oke, yang lain misalnya C ya, kalau kita jumlahkan ini 3, ini juga menunjukkan banyaknya sisi yang nempel di C ya. Oke. Oke, jadi kalau kita jumlahkan sisi dari banyaknya entry pada baris ke I di matriks ketetanggaan ini, itu akan menyatakan banyaknya sisi yang menempel atau terkait dengan titik I. Ya, baris ke I itu berarti menyatakan banyaknya sisi yang menempel pada titik ke I. Ya. Nah, banyaknya sisi yang seperti ini yang menempel pada satu titik, itu yang nanti kita akan namakan sebagai derajat dari titik. Ya. Oke. Oke, sampai di sini ada komentar, pertanyaan? Oke, kalau nggak ada saya teruskan. Oke, nah ini matriks keterkaitan ya, atau insidensi matriks. Matriks insidensi ya. Oke, kita lihat. Ya, jadi tadi apa opsinya kan 0, 1, atau 2 gitu ya. Nah, jadi bagaimana kita mendefinisikannya? Jadi di sini barisnya ukurannya kan tadi N kali M ya, di mana N banyaknya titik, M banyaknya sisi gitu ya. Jadi baris di sini mewakili titik. Ya, kolom mewakili sisi ya. Jadi dengan demikian kita lihat di baris pertama misalnya terhadap titik A gitu ya, sisi mana saja yang terkait dengan A ya, ada E1, E3, E1, E2, E3 ya. Jadi E1, E2, E3-nya sisi biasa kita isi 1 gitu ya. Sisi lainnya tidak nempel atau tidak terkait dengan A, jadi kita isi 0. Gitu ya. Yang B juga serupa, yang nempel dengan B atau terkait dengan B adalah E2, E3, E4 ya. Berarti di situ 1, yang lainnya 0. Ya. Oke, nah kita lihat sini yang E ya. Oke, jadi sisi apa saja yang nempel? Ada E1, E6, E7 gitu ya. Ini sisi yang biasa. E1, E6, sorry. E1, kenapa kok salah ini? Betul ya? Oh iya betul. E1, E6, E7 gitu ya. Itu yang nempel dengan E. Nah, tapi kemudian ada juga loop gitu ya. Jadi kalau sisi biasa kita isi 1. Nah, untuk loop itu tadi ya. Itu kita definisikan 2 ya. Jadi sekali lagi karena 2 kali dia masuk ke situ. Ya. Jadi inilah matriks keterkaitan dari graf kita. Hang on, itu saya agak penasaran kenapa Pak Edi menandai ini. Oke. Oh, oke. Ya,
Oke, coba kita lihat ya. Ini Pak Edi menandai ini kolom ini ya kalau apa namanya? Kita lihat di sini kolom keempat gitu ya, misalnya. Ada berapa banyak nilai 1 di situ? 2. 2 ya. Jadi sebentar saya harus ngangkat dulu telepon ya. Sebentar. Hang saya mute dulu. Oke, saya kembali. Oke, ya. Jadi sekali lagi tadi ini yang ditandain hanya kolom ini ya, tapi kita bisa lihat secara umum bahwa penjumlahan atau banyaknya entry 1 di setiap kolom berapa?
2 ya, betul? Wajar nggak? Wajar, Bu. Ya, Kan hubungan kolom itu kan titik. menempel di apa namanya punyanya sisi gitu ya. Kolom itu kan punyanya sisi. Jadi kalau kita lihat sisi gitu ya, pasti hanya akan punya 2 ujung ya. Mau apapun bentuknya. Apakah mau sisi tunggal, multiple edges kah, bagian dari multiple edges kah, ataukah dia loop, pasti ujungnya cuma 2 gitu ya. Bisa saja ujungnya sama tentu ya, seperti loop, ujungnya sama. Tapi pada prinsipnya ya cuma 2 titik yang mungkin sama gitu ya. Jadi dengan demikian wajar bahwa jumlah dari setiap, jadi salah bukan entry satunya ada 2 ya, tetapi jumlah dari setiap kolom itu selalu 2 ya. Bisa jadi ada 2 buah angka 1, bisa jadi ada 1 angka 2 gitu kalau loop. Oke? Setuju? Ya, itu kalau kita lihat dari sisi kolom ya. Kalau dari sisi baris apa yang informasi apa yang tersimpan di situ? Dari sisi baris. Jumlah barisnya degree titik. Derajat juga ya, jadi serupa, betul ya. Oke. Jadi ini jadi artinya mau direpresentasikan dengan menggunakan matriks ketetanggaan kek atau matriks keterkaitan ya, apa namanya, informasinya sama gitu ya yang tersimpan. Nah, tapi kalian bisa bayangkan bahwa kalau grafnya ukurannya besar gitu ya, banyak sekali titiknya, kira-kira mana yang lebih irit? Ketetanggaan atau keterkaitan? Enggak. Ketetanggaan A atau M kira-kira? A. Kalau A, Bu. ukuran banyaknya titik banyak besar. Tergantung sih. Ya, jadi barangkali secara umum sih yang irit justru yang M. Ya, kalau artinya kalau sisinya tidak terlalu padat gitu ya. Oke, kalau ini kan ukurannya selalu N kali N ya, N kuadrat gitu ya, kalau matriks ketetanggaan. Tetapi kalau matriks keterkaitan, banyaknya baris memang N, tetapi banyaknya kolom kan akan tergantung dari banyak sisi gitu ya. Nah, jadi kalau sisinya nggak begitu banyak, ya ini lebih sedikit. Ya, setuju nggak? Ya, saya ngomong secara umum tentu ya. Tapi kalau padat, misalnya banyak boleh dibilang semua sisinya setiap pasangan titiknya bertetangga, ya mungkin sama aja gitu ya. Tapi kalau kita bicara graf yang secara umum yang misalnya sisinya tidak terlalu padat gitu ya, maka yang ini lebih irit. Ya. Banyak kolomnya lebih sedikit dibandingkan banyaknya baris gitu ya. Oke. Sebentar saya. Oke. Ya ini oke, yang berikutnya ini jadi kalau apa namanya? Ini misalnya kita punya graf G begitu ya, grafnya sederhana di sini ya. Kita lihat apa ini matriks ketetanggaannya ya. Oke, seperti tadi. Oke, jadi di sini apa namanya? Baris pertamanya memberikan informasi tentang titik A ya. Jadi banyaknya derajatnya 3 gitu ya, banyak kakinya 3 gitu ya. Dan seterusnya di sini ya. Nah, kemudian ini kita namai ulang titik-titiknya begitu ya. Jadi ini adalah matriks ketetanggaan untuk graf G ini gitu ya. Nah, kemudian graf G yang sama gitu ya, kita namain ulang. Coba kalian ingat ya, ini A, B, C, D, E gitu ya. Nulisnya A, B, C, D, E. Ini kemudian oleh Pak Edi ditukar nih ya. A dan E-nya ditukar gitu ya. Oke. Makanya jadi kalau tadi urutannya ya A, B, C, D, E gitu ya, sekarang A dan E-nya ditukar namanya, ya berarti apa yang terjadi dengan matriks ketetanggaannya? Ya baris pertama dan baris pertama dan baris ke berapa? 5 bertukar ya. Demikian juga dengan kolom pertama dan kolom kelima, gitu ya. Jadi dengan demikian apa sih? Ya matriks ketetanggaannya tentu tidak sama ya, tidak sama ya. Kalau istilahnya tidak sama ya karena apa ya setiap barisnya itu kan
berkorespondensi dengan atau mewakili sebuah titik gitu ya. Tapi pada saat kita melakukan penamaan ulang dari titiknya gitu ya, maka matriks kelelahannya berubah begitu ya, tapi tetap memberikan matriks tetanggaan bentuk yang serupa gitu ya. Oke. Sudah ada latihan di sini, tapi kayaknya saya mau terus dulu. Oh, ini tadi kita udah jawab sebenarnya, betul nggak sih? Nomor 1, matriks keterkaitan, tunjukkan bahwa setiap kolom jumlahnya adalah 2 ya. Jadi kita sudah lihat ya. Ya, yang setiap kolom itu terkait dengan sebuah sisi gitu ya. Sebuah sisi hanya akan punya persis 2 ujung ya. Walaupun ujungnya itu bisa berupa titik yang sama dalam kasus loop gitu ya. Oke. Makanya terus kemudian jumlahnya jadi 2 gitu ya. Ini juga saya kira tadi sebetulnya udah terjawab ya. Kalau A adalah jumlah dari A ini matriks ketetanggaan berarti ya. Jumlahnya apa? Kalau kolom dari matriks ketetanggaan. Apa tadi? Jumlah dari matriks ketetanggaan apa? Jumlah kolomnya apa? Menyatakan apa? Degree. Derajat juga ya. Jadi sama ya. Oke, karena ini matriks ketetanggaan adalah matriks yang simetris ya. Jadi banyak jumlah baris ke I ya sama dengan jumlah kolom ke I ya. Sama-sama memberikan informasi tentang derajat dari titik ke I ya. Atau kakinya gitu ya. Banyaknya kaki. Oke, saya kira oke, yang ini mungkin lebih lebih advance, tapi kita belum ngomong tentang graf bipartit, jadi kita lewat saja dulu. Nah, oke, kita akan lihat tentang subgraf. Ya, oke, ya. Nah, ini graf H ini adalah subgraf dari G, ya. Sebuah graf H disebut subgraf dari graf G, ya, ditulisnya dengan menggunakan notasi ini, jadi seperti notasi apa? Notasi apa ini? Kita suka ketemu di mana? Subset. Subset ya, oke. Dan notasinya sama. H subgraf dari G, kapan ini? Jika himpunan titik H subhimpunan dari himpunan titik G, himpunan sisi H subhimpunan dari himpunan sisi G. Ya, jadi kalau ininya komponennya saling subset, maka kita sebut G-nya ini subgraf. Tapi tentu G-nya harus jadi graf dulu, H-nya harus graf dulu gitu ya. Apa yang saya maksud, misalnya begini. Contohnya kalau saya punya, katakanlah ini graf G. Ini graf G gitu ya. Oke, sebentar. Saya maksud ini, jadi kalau kita tulis PG-nya misalnya adalah ini 1, 2. Apa 1, 2, 3, 4. Begitu ya. Kemudian G EG-nya sebentar, bisa nggak saya kasih contoh? Oke, misalnya yang ini saya sebut A, yang ini saya sebut B, yang ini saya sebut C, yang ini saya sebut D gitu ya. Jadi EG-nya adalah A, B, C, D gitu ya. Nah, kemudian sekarang kita sekedar mengambil suatu himpunan VH gitu ya,
yang isinya adalah misalnya 1 dan 2 gitu ya. Kemudian ini kan jelas subset dari EG sebagai dari VG. Gitu ya. Sementara yang ini misalnya saya mendefinisikan EH-nya adalah C. Ya, ini juga jelas subset dari EG gitu ya. Setuju nggak? Dari sisi himpunan, ini 1, 2 adalah subset dari sini. C adalah subset dari sini. Ya. Jadi memenuhi ini, memenuhi 2 ini. Tapi kalau kita coba lihat gitu ya, apakah ini suatu graf, apakah ini mendefinisikan suatu graf? Apa Enggak. jawabnya? Enggak ya? Enggak bunyi gitu ya. Jadi titiknya di sini yang diambil, tapi sisinya di sini sisi doang. Titiknya ujungnya nggak masuk gitu ya. Jadi ini bukan graf ya. Oke, jadi dengan demikian di sini tidak cukup hanya mengatakan asal VH subset dari VG atau EH subset dari EG gitu ya, tapi hanya harus terdefinisi dulu sebagai suatu graf gitu ya. Jadi G-nya hanya harus graf gitu ya. Graf yang gimana? Yang memenuhi hubungan ini gitu ya. Baru itu yang kita sebut sebagai subgraf ya. Jadi tidak asal saling subgraf saja ya. Oke? Paham yang saya maksud? Oke, ya. Ya, jadi itu definisi subgraf gitu ya. Nah, ini ada yang kita sebut sebagai subgraf sejati ya. Proper subgraf itu kapan? Jika atau ini. Oke. Jadi kapan suatu graf itu kita sebut sebagai subgraf? Ya, kalau betul-betul termuat gitu ya. Jadi artinya ya seperti juga subhimpunan gitu ya. Kalau subhimpunan kan bisa sama gitu ya. Jadi kalau tidak sama, jadi betul-betul termuat di dalamnya, yaitu yang kita sebut sebagai subgraf sejati. Ya. Jadi contohnya kalau pada ini, kalau saya mengambil hanya adalah katakanlah apa namanya? Misalnya hanya VH-nya adalah 1, 2 begitu ya. Atau boleh 1, 2, 3, 4 gitu ya. Boleh. Tapi EH-nya misalnya saya ambil adalah A dan C saja ya. Oke, jadi yang ini proper subgraf ya, atau subgraf yang sejati dari G ya. Tidak persis sama gitu ya, betul-betul merupakan bagian di dalam. Ya, itu yang kita sebut sebagai proper subgraf. Nah, kemudian ada yang disebut dengan spanning subgraf ya, atau subgraf pembangun ya. Jadi kapan suatu graf itu kita sebut sebagai subgraf pembangun dari graf lain? Pada saat himpunan titiknya sama. Itu saja. Spanning subgraph itu kalau himpunan titiknya sama. Ya. Kita tidak bicara sama titiknya. Kita tidak bicara tentang sisinya. Sisinya mau nggak masuk sama sekali juga nggak apa-apa, gitu ya. Jadi kalau kembali contoh yang tadi gitu ya, ini misalnya G-nya ini 1, 2, 3, 4 gitu ya. Oke, misalnya ya tadi VG-nya sekali lagi 1, 2, 3, 4. Kemudian ya EG-nya A, B, C, D ya. Nah, kemudian kita bikin VH-nya misalnya ya, kalau dia mau jadi spanning subgraph ya berarti semuanya harus ikut. Ya, tapi terus EG-nya, EH-nya misalnya EH-nya kosong gitu ya, kan boleh kosong ya. Oke, ya yang seperti ini yang kita sebut sebagai spanning subgraph ya. Jadi yang penting yang harus dipenuhi adalah himpunan titiknya harus sama persis. Ya. Himpunan sisinya tidak diatur sama sekali ya. Oke, itu spanning subgraph ya. Nah, kemudian ada yang kita sebut sebagai induced subgraph ya. Oke. Jadi ini notasinya ya. Jadi G adalah atau G V1 ini adalah subgraf yang diinduksi oleh V1 gitu ya. Apa itu V1?
V1-nya ini ini nulisnya. Coba saya. Oke. Jadi V1-nya ini subset dari V, begitu ya. Oke. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan subgraf yang diinduksi oleh V1? Ya, berarti ini adalah subgraf di mana sisi-sisinya atau titiknya yang mana? Himpunan titiknya. Himpunan titiknya ya V1 gitu ya untuk subgraf ini. Diinduksi oleh V1 berarti himpunan titiknya V1. Sisinya yang mana yang boleh diambil? Sisinya adalah sisi-sisi yang kedua ujungnya masuk di dalam V. Itulah yang kita sebut sebagai induced subgraph. Ya. Oke, jadi kembali kalau saya pakai contoh yang tadi gitu ya, misalnya ini tadi apa A, B, C, D gitu ya. Oke, nah kalau sekarang V1-nya misalnya adalah katakanlah A, B, C gitu ya. V1-nya A, B, C. Mana subgraf yang diinduksi oleh V1? Ya, jadi berarti titiknya adalah ya yang ada di V1 A, B, C gitu. Sisinya yang mana yang boleh masuk? Salah saya. A, B, C. A, B, C. Yang Sisinya, hubungkan AB sama BC. ya, ini saja ya yang Sisi. boleh masuk. Gitu ya. Ya, Bu. Oke, misalnya supaya kelihatan, nggak usah. Ya sudah. Ya, nah jadi sisi AD nggak boleh masuk gitu ya. Kenapa? Ya karena tidak kedua ujungnya masuk ke dalam V1. Ya. Oke. Jadi itulah yang kita sebut dengan induced subgraph. Subgraph yang diinduksi gitu ya. Jadi kalau induced subgraph itu harus selalu ada yang menginduksinya yang mana ya, himpunan yang mana. Makanya kemudian notasinya begitu ya. G kurung siku V1 artinya subgrafnya diinduksi oleh V1 ini. Ya. Oke. Kalau misalnya V1-nya adalah A dan C, apa? Subgraf yang mana yang diinduksi oleh A dan C? Ya. AC kan nggak bertetangga, Bu. Ya makanya sebenarnya yang mana berarti? Kalau ini saya hapus gitu misalnya. Jadi yang mana nih? Ya, himpunan titiknya ya A dan C tentu ya. Terus ada sisinya enggak? Enggak ada. Tidak ada, Bu. Ya grafnya Kosong, ada Bu. ya, subgraf dari induksinya ada. Isinya adalah ya ini graf ini. Graf yang tidak punya sisi. Gitu ya. Oh. Nah, tidak ya. Jadi bukan kemudian jadi wah jadi nggak bisa nih, nggak bisa diinduksi. Bukan nggak bisa diinduksi, bisa gitu ya. Hanya saja sisinya ternyata tidak ada gitu ya. Kalau ternyata himpunan titik yang kita ambil adalah himpunan titik yang tidak saling bertetangga. Ya berarti himpunan sisinya kosong. Gitu ya. Oke. Jadi demikian ya. Jadi itu definisi induced subgraph adalah induced subgraph ya oleh V1 ya berarti himpunan titiknya V1 gitu ya. Jadi himpunan titiknya udah jelas V1. Nah, sisinya yang mana? Ya kita cari semua sisi yang kedua ujungnya masuk ke V1. Hanya itu yang bisa ikutan ya. Jadi kalau kedua ujungnya atau salah satu ujung tidak masuk ke V1, maka sisi yang seperti itu tidak bisa masuk ke dalam induced subgraph. Oke. Nah, kemudian ada ini ya, yang berikutnya G kurang V gitu ya. Jadi V-nya dihapus gitu ya. Oke. Nah, kalau V-nya dihapus, kira-kira seperti apa ya? Nah, jadi misalnya saya kembali mengambil gambar yang tadi ini udah numpuk-numpuk sebenarnya ya, gambar tulisan saya. Ya, graf yang sama gitu ya, A, B, C, D. Terus sekarang saya lihatnya G dikurangin C gitu ya. Yang mana yang tersisa?
Jadi apa? Berarti C-nya ABD hilang sama jelas sisi ya? Ya, ini ya, yang hubungan ABAD. betul ya. Jadi sisi yang ini nggak boleh ada lagi ya, walaupun kan yang dihapus cuma titiknya Bu, gitu ya. Nggak ada cerita ada sisi yang mengapung tanpa ujung gitu ya, nggak bisa. Jadi begitu satu titik hilang, berarti semua sisi yang menempel di titik itu akan ikut hilang. Ya, itu yang dimaksud dengan ya. Jadi kalau kita hilangkan satu titik, maka semua sisi yang menempel di titik tersebut juga akan hilang, harus hilang. Ya. Tapi sebaliknya, kalau kita menghapus sisi saja, katakanlah ya, saya menghapus sisi ini gitu ya. Ups, yang ini saya hapus. Ya titik ujungnya nggak hilang. Ya, B dan C-nya tetap ada. Ya, paham semua? Ya bedanya kalau kita menghapus sisi dengan menghapus titik gitu ya. Kalau sisi betul-betul sisinya saja bisa hilang, tapi titik ujungnya tetap ada. Ya. Tapi kalau kita menghapus titik, maka semua sisi yang nempel di titik tersebut harus ikut hilang. Ya. Mengapa? Ya karena boleh dibilang sebetulnya titik itu lebih esensial ya, lebih fundamental pada graf ya. Karena kita mulainya dari himpunan titik yang tidak boleh kosong gitu ya. Kalau himpunan sisi itu boleh kosong dan himpunan sisi itu sebetulnya dibangun oleh titik ya, karena isinya adalah pasangan tak terurut dari titik gitu ya. Jadi dengan demikian wajar gitu ya. Jadi kalau titik hilang ya semua titik sisi yang nempel ikutan hilang. Gitu ya. Tapi kalau sisi hilang itu tidak membuat kedua titik ujungnya jadi hilang. Oke. Nah, coba sekarang kita lihat yang disebut. Jadi kalau ini induced subgraph, kalau cuma ngomong induced subgraph berarti kita bicara tentang induced by ini ya, himpunan titik gitu ya, vertex set ya. Nah, tapi kalau edge induced subgraph berarti yang menginduksi adalah himpunan sisi gitu ya. Jadi notasinya serupa tapi ya beda penginduksinya ya. Jadi di sini aksennya adalah subset dari E gitu ya. Nah, jadi ini sisinya dulu yang ditentukan gitu ya. Nah, titiknya yang mana? Ya, mestinya titiknya adalah titik yang merupakan ujung dari sisi yang diambil gitu ya. Oke, jadi kalau misalnya graf yang sama misalnya ya. Jadi saya tambahin gitu ya. Karena ini gitu ya. Jadi kalau misalnya katakanlah apa jadi namanya? Oh, tadi 1 2 3. Oke, saya ganti ini jadi katakanlah apa? Ini saya mungkin nggak konsisten ya tadi menamakan. Oke, jadi kalau misalnya diinduksi oleh sisi 1 2 gitu ya, berarti himpunan titiknya yang mana? ABE. ABE gitu ya. Oke. Nah, oke, saya kira ini Pak Edi memberikan contoh. Ya, ya contohnya ini graf semula ya, ini graf G, kayak demikian, gitu ya. Nah, ini contoh dari spanning subgraph ya. Jadi tadi apa definisi spanning subgraph? Titiknya harus ikut semua. Tidak boleh ada titik yang ketinggalan ya. Oke, jadi di sini titiknya lengkap semua gitu ya. Himpunan sisinya tidak menjadi masalah. Sebagian atau tidak ada yang ikut atau semua enggak masalah. Ya. Per definisi ya ini adalah spanning subgraph. Ya. Nah, kemudian ini apa contohnya? G dikurangi U dan V ya. Jadi titik U dan titik V, mana titik U-nya? Ini dan W ya. Ini dihapus ya. Ya. Ada pertanyaan? Ada yang mau nanya? Oke. Ya, boleh interupsi saya anytime ya.
Oke, sekali lagi ini kita punya subgraf G dikurangi UW, ya. Berarti U dan W harus hilang, ya. Demikian juga dengan semua sisi yang nempel di kedua titik tersebut, ya. Jadi kita lihat di sini sisi A dan E ini harus hilang juga, sisi B, C dan H juga harus hilang. Ya. Oke. Ini kalau yang dihilangkannya ABF, ya. Sama ya prinsipnya. Mana ABF tuh? Oh, hang on. Ini yang sorry. Kalau ini yang dihilangkan titiknya U dan V itu titik, ya. Oke, yang ini yang dihilangkan sisi, ya. Oke, seperti saya bilang, kalau sisi hilang, titik ujungnya enggak ikut hilang, ya. Jadi ini betul-betul kita hanya menghapus sisi A, sisi B, mana sisi B? Sisi B dan sisi F. Ya. Ujung-ujungnya, titik ujungnya ya tetap dipertahankan. Ya. Oke, sekali lagi ya bedanya menghapus titik dan menghapus sisi ya pada graf. Nah, ini contoh induce subgraph, ya. Ini yang diinduksi oleh betul, UVX, ya. Berarti U, V, dan X gitu harus masuk, ya. Terus sisinya yang mana? Ya kita cari sisi-sisi yang kedua ujungnya masuk ke dalam himpunan ini, gitu ya. Hanya ada satu, ya, sisi A saja. Tidak ada sisi lain. Ya, yang kedua ujungnya, harus keduanya, ya, masuk ke dalam himpunan ini. Jadi inilah induced subgraph UVX, ya. Jadi X-nya jadi terisolasi di sini, tidak punya sisi. Oke, nah, kemudian ini contohnya yang age-induced subgraph. Ini penginduksinya adalah sisi AC-EG gitu ya. Jadi kita gambarkan AC-EG ya beserta ujung-ujungnya gitu ya. Oke. Jadi himpunan titiknya ya himpunan titik yang merupakan ujung dari sisi-sisi ini. Ya. Kebetulan masuk semua ya. Semua titik harus masuk ya. Sisinya ya cuma yang menginduksi. Oke, ada pertanyaan? Komentar? Oke, sebentar saya mau stop dulu. Sebentar saya. Sebentar. Oke, saya mau di mana kita sekarang? Oke, tadi kita mulainya jam berapa? 19.
Hmm. Coba ini daftar hadirnya sudah saya buka di CX. Silakan dilihat. Oke, oke, sekarang coba tolong lihat item pool-nya, Brightbot itunya, Bobcat-nya. Oke, tautannya yang sama sebetulnya dengan yang kemarin, tapi saya kopikan lagi di chat ya. Mana chatnya? Oke, sudah saya kopikan juga di chat. Oke, sudah. Apa yang sudah kelihatan? Coming soon ya. Oke. Mana dia? Coming soon. Oke, sudah kelihatan? Oke, coba silakan dicoba. Saya sambil menayangkan ini ya. Saya sambil menayangkan tadi ya catatan tentang sebentar, di mana catatannya tadi? Saya share screen. Mana tadi catatan? Oke, saya siapin dulu mana tadi catatan kita. Oh, oke. Kalau enggak, begini saja dulu. Sini saya share screen-nya. Oke, ini screen, tapi saya akan tunjukkan catatan tadi ya. Ini udah kelihatan? Sudah, Bu. Sudah? Saya tentukan lagi. Oke, silakan dikerjakan. Ya, ini definisinya. Matriks ketetanggaan keterkaitan.
Oke, coba saya lihat. Sudah ya, ininya cukup ya. Apa? Catatannya, coba saya cek. Udah berapa orang yang ngisi? Baru berapa nih? 24. Oh, saya paham sekarang. Sebentar, tadi saya maunya menunjukkan catatan ya. Saya share-nya. Share itu aja ya. Share catatan aja. Sebentar. Share lagi. Oke. Saya sambil melihat. Oke, berapa 32. Berapa orang yang sudah isi daftar hadir? Atau sekarang yang hadir berapa orang? 56. Oh, masih banyak belum pada nyoba nih. Yuk. Ya, yang ditanyakan di situ jumlah ya, bukan banyaknya ya. Kalian harus bisa membedakan antara jumlah dengan banyaknya. Tahu ya bedanya? Kalau jumlah ya dijumlahin gitu ya. Kalau banyaknya ya, jadi jumlah itu the sum gitu ya, of apa. Kalau banyaknya the number of ya. Yang ditanyakan di sini jumlah dari elemen. Jadi guna utama kalian tahu mestinya ya. Oke, saya cek lagi udah berapa orang. 40, 40. Ayo. 2 menit lagi saya tutup ya. Oke, saya kira kita tutup ya. Berapa nih? 40, 50, 51. Ayo, 54.
Ini yang hadir 57, 55. Ayo, 2 lagi. 56. Bu, kan Ibu juga partisipan di Zoom-nya. Oh ya, berarti udah ya. Benar juga ya. Saya harusnya ngumpulin. Oke, berarti sudah ya. Oke, kita tutup. Kita lihat jawabannya. Yeay. Sebagian besar benar? Setuju dengan jawabannya? Setuju. Setuju, Bu. Ya. Setuju, Bu. Apa? Jumlah diagonal utama 6. 6 ya, itu menunjukkan yang loop ya. Oke. Karena masing-masing berkontribusi 2 gitu, ada 3 loop berarti 6 ya. Jadi kalau grafnya sederhana atau kalau grafnya tidak memuat loop, maka diagonal utamanya akan berisi berapa? Nilai apa? Kalau tidak ada loop. 0. 0 ya. Oke. Kemudian jumlah elemen baris kedua ya, berarti baris kedua menyatakan Degree-nya derajat 2. gitu ya, dari titik kedua ya. 2. Oke, berapa itu? 1, 2, 3. Ya, yang sisi biasa loopnya dihitung 2 ya, jadi 5. Oke. Ukurannya apa? Mungkin pastinya banyaknya titik dikali banyaknya sisi ya, jadi 6 kali 18 ya, betul? Oke, sip. Sebentar. Yang kalian lihat sekarang apa? Masih catatan ya? Atau apa? Yang kalian lihat? Silabus, Bu. Silabus, Bu. Silabus. Oh, oke. Jadi rupanya pindah ya kalau sama-sama. Saya pikir tadi saya menunjukkan catatan. Oke, coba saya lihat. Tadi kita sampai di mana? Ini sudah. Subgraf tadi sudah. Oke, dikit lagi deh, boleh deh ya. Dikit lagi, tanggung nih. Oke, jadi derajat begitu ya. Kita tadi sudah menyebut sebetulnya ya, walaupun belum mendefinisikannya. Jadi derajat suatu titik adalah banyaknya sisi yang terkait dengan titik tersebut ya, di mana loop dihitung 2 ya. Oke, kita sebetulnya sudah mempraktikkan tadi ya. Oke, nah kemudian di sini ada notasi dari ini ya, jadi derajat Pak Edi tidak menuliskan ya, biasanya D gitu ya, DV itu artinya derajat dari titik V ya, degree atau derajat ya. Nah kemudian ada notasi delta. Ini adalah derajat terkecil di dalam graf G gitu ya. Jadi kalau DV itu adalah menempel pada titik gitu ya, fungsi dari titik, maka yang ini delta ini adalah fungsi dari grafnya ya. Jadi delta kecil adalah derajat terkecil, delta besar adalah derajat terbesar dari graf G. Ya. Nah, pada saat graf ini mempunyai semua titiknya punya derajat yang sama gitu ya. Jadi dv-nya sama dengan K untuk semua K, maka graf ini kita sebut sebagai graf regular ya. Oke, di sini Pak Edi memberikan contoh. Oke, hang on. Kok saya merasa kita belum ngomongin kelas graf tertentu ya. Oke. Ya, jadi ya, contohnya saya kira saya akan nanti kembali aja ke sini. Ya, jadi kalau ini misalnya ini atau seperti yang tadi saya gambarkan ya, ini adalah graf regular di mana setiap derajatnya 2 gitu ya. Atau kalau saya lengkapkan juga begini, ini juga suatu graf regular di mana setiap titik berderajat 4. Ya, oke. Jadi itu definisi graf regular. Di sini ada contohnya. Saya belum bicara tentang kelas graf tertentu. Saya kira nanti aja. Ya, jadi kita selesaikan dulu yang ini. Oke, ya. Nah ini ya. Jadi ada satu teorema yang penting, tapi sebetulnya sederhana gitu ya. Jadi sebetulnya tadi kita sudah melihat, tapi mungkin belum mengendapkan gitu ya. Oke, jadi pada sembarang graf G ya. Kalau kita jumlahkan derajat semua titik ya, jadi kita jumlahkan derajat titik 1, tambahkan dengan derajat titik 2, tambahkan dengan derajat titik 3, terus gitu ya, sampai dengan titik yang ke N yang terakhir gitu ya, maka jumlahnya ini akan sama dengan 2 kali banyaknya sisi gitu ya. Oke.
Oke, benarkah itu gitu ya? Oke, nah itu sebetulnya ya buktinya bisa banyak ya. Ini mungkin yang paling pendek, salah satu yang paling pendek. Kita bisa memperhatikan dari matriks ketetanggaannya, matriks keterkaitannya M. Oke, jadi tadi ingat kalau M itu kan barisnya terkait dengan titik, ya kolomnya terkait dengan sisi gitu ya. Oke, jadi kalau kita lihat matriks atau saya kembali ke tadi ya matriks ketetanggaan. Ya. Jadi kan ini kalau kita jumlahkan ke sini, ini kan jadi derajat ya, betul? Ini derajat A gitu ya. Kalau ini ini jadi derajat B begitu ya. Jadi ini derajat dari masing-masing titik gitu ya. Derajat C, derajat D. Oke, kalau kita jumlahkan dalam arah baris gitu ya. Nah, kalau kita jumlahkan dalam arah kolom gitu ya, masing-masing kolom akan menghasilkan 2 ya. Setuju? Ya. Juga. Nah, dan kalau kita jumlahkan ya, mau menjumlahkannya terhadap baris atau kita menjumlahkan terhadap kolom, hasilnya harus sama ya, karena matriksnya kan matriks yang sama ya. Jadi kita bisa menjumlahkan entry-nya relatif per baris gitu ya, atau bisa kita jumlahkan entry-nya relatif per kolom ya. Bagaimanapun cara kita melakukannya, hasilnya harus sama gitu ya. Nah, jadi apa kalau kita jumlahkan per baris? Yaitu sama saja dengan kita menjumlahkan derajat dari semua titik gitu ya. Dan ini hasilnya harus sama dengan kalau kita menjumlahkan per kolom ya. Per kolom itu apa? Ini banyak ya sebanyak sisi gitu ya, tapi masing-masing berkontribusi 2 gitu ya. Jadi berarti 2 kali banyaknya sisi ya. Oke, jadi langsung dari situ ya kita mendapatkan bukti dari teorema berapa tadi ya halamannya 27 kali. Belum sampai. Oke. Ya. Oke, ini paling pendek buktinya ya, melihat dari matriks keterkaitannya. Ya, atau dengan cara lain, bayangkan saja, ini biasa kita sebut sebagai teorema jabat tangan. Gitu ya, handshaking lemma atau handshaking theorem gitu ya. Jadi kenapa jabat tangan ya bisa diilustrasikan seperti ini gitu ya, titiknya itu menggambar mewakili orang gitu ya, kemudian dua orang kalau dua orang itu bersalaman maka itu titiknya kita hubungkan dengan sisi gitu ya, misalnya begitu ya. Nah, terus kemudian pertanyaannya kalau kita tanya gitu ya pada setiap orang, berapa orang yang kamu salami gitu hari ini misalnya pada pertemuan ini ya, maka pada grafnya itu sama saja dengan kita menanyakan berapa derajat dari titik tersebut ya. Oke. Jadi kita wawancara semua orang, kita tanyai gitu ya, berapa kali salaman gitu ya. Kita jumlahkan semua ya. Maka jumlahnya itu akan sama dengan 2 kali salaman yang terjadi dalam pertemuan tersebut. Ya. Mengapa? Karena setiap salaman itu melibatkan 2 pihak gitu ya, atau 2 titik ya. Salaman terjadi itu melibatkan 2 titik. Jadi kalau kita menghitung di masing-masing orang menjumlahkan berapa banyak salamannya, maka setiap salaman itu akan terhitung 2 kali gitu ya. Oke, jadi kita punya banyaknya jumlah derajat sama dengan 2 kali banyaknya sisi ya. Handshaking theorem atau handshaking lemma ya. Oke. Ya, tadi barusan kita sudah lihat bukti yang lebih simpel, lebih sederhana dengan melihat matriks keterkaitannya. Ya. Ya. Masuk klub ya, jadi tetap aja ada 2 tangan gitu ya. Iya nggak sih? Salaman gimana sih? Masuk Ya, diri karena sendiri nyalam ya. yang kiri itu, Bu. Ya, jadi betul ya, tetap 2 gitu ya. Oke, jadi ini berlaku untuk loop juga. Jadi ini sembarang, tidak harus graf sederhana. Ya, bahwa jumlah derajat sama dengan 2 kali banyaknya sisi. Ya. Ya. Oke. Nah, ini akibatnya gitu ya. Pada sembarang graf, banyaknya sisi berderajat ganjil itu harus selalu genap. Ya, banyaknya sisi berderajat ganjil pasti genap. Ya, tidak mungkin banyaknya sisi ganjil gitu ya.
Oke, buktinya gimana nih? Ya. Oke, nah jadi sekarang kita pada graf ini kita bedakan titiknya gitu ya. Titik A ini adalah titik yang derajatnya ganjil gitu ya. Titik B adalah titik yang derajatnya genap gitu ya. Oke. Maka kalau kita jumlahkan gitu ya, kita juga bisa memisahkan mereka menjadi dua bagian gitu ya. Ini adalah penjumlahan titik ganjil, yang ini adalah penjumlahan titik genap ya, penjumlahan derajat titik genap, ya ini penjumlahan derajat titik ganjil ya. Nah, kalau dijumlahkan ya tentu sama dengan jumlah total semua derajat dari semua titik gitu ya. Dan ini harus genap. Tahu dari mana kita genap? 2E tadi, Bu. Tadi ya, karena ini harus 2 kali E gitu ya. Jadi berarti penjumlahannya harus genap ya. Nah, kita coba lihat di sini ya. Nah, kita lihat yang pertama ini, yang kedua. Ya, ini adalah yang derajatnya genap semua gitu ya. Berarti di sini kita punya suku-suku yang isinya bilangan genap semua. Ya. Maka yang ini harus genap ya. Berapapun banyaknya suku, kalau semua sukunya bilangan genap, hasilnya pasti genap. Ya. Jadi yang ini selalu genap. Ya. Nah, akibatnya kalau jumlahnya ini memang genap, berarti yang bagian pertama juga dipaksa harus genap juga ya. Betul? Betul, Bu. Ya, nggak mungkin ganjil. Kalau ganjil kali tambah genap kan hasilnya jadi ganjil gitu ya. Berarti kalau ini jumlahnya genap ya yang ini juga harus genap. Nah, tapi kalau kita lihat ini apa? Ini adalah penjumlahan di mana setiap sukunya ganjil gitu ya. Jadi kita menjumlahkan sejumlah bilangan di mana masing-masing adalah bilangan ganjil. Tapi hasilnya harus genap. Ya, itu hanya bisa terjadi kalau banyaknya suku di sana genap. Ya. Kalau isinya ganjil semua tapi banyaknya sukunya ganjil, hasilnya akan ganjil. Ya. Oke, jadi dengan demikian ya kita baru saja membuktikan bahwa banyaknya titik berderajat ganjil harus genap. Ya. Jadi dengan demikian sekarang katakan ada yang mengaku, saya punya graf dengan barisan derajatnya begini, 1, 1, 1, 3 gitu ya. Berapa misalnya 3, kemudian 4 misalnya 4 gitu ya, 6 misalnya begitu ya. Saya punya graf dengan berapa titik nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dengan 8 titik dan barisan derajatnya seperti ini. Ya. Tanpa harus ngitung melihat jauh-jauh, kita udah bilang nggak mungkin kamu punya graf kayak gini. Kenapa? Ya di sini kita punya 5 titik berderajat ganjil. Tidak mungkin dikonstruksi graf seperti itu ya. Oke, karena itu tadi ya, bahwa banyak titik berderajat ganjil itu selalu genap. Ya. Oke, jadi itu akibat dari handshaking lemma tadi ya. Oke, saya kira itu ya ya untuk malam ini. Ada komentar atau pertanyaan? Sesuai janji, saya tidak akan mengisi persis 100 menit karena sudah malam juga. Sudah mengisi daftar hadir? Oke, coba saya cek dulu udah terisi segimana. Daftar hadir. Daftar hadir. Daftar pertemuan kuliah. Ya. Sebentar. Di sini yang mengisi 50, sebentar. 58 kurangi 3 berapa? 58 dikurangi 1, 2, 3. 55 ya? Oke, sebentar. Siapa ya? Kok saya jadi lupa yang sit in? Fiona? Ada Fiona nggak? Fiona. Iya Bu, hadir. Hadir. Oke, terus ada satu lagi? Siapa ya? Kok jadi lupa? Saya Bu, Brandon. Brandon, hadir juga? Hadir Bu. Wah.
Oke, kok enggak. Oke, nanti saya masukkan, tapi kok nggak pas ya? 58 dikurangi 3 berapa? 55, betul? Tambah 2 berarti 57 ya? Emang yang datang sekarang 57 bukannya dengan saya? Sekarang 58. Berarti tadi ya. Oke. Tadi ada yang nggak ikutan. Siapa yang nggak ikutan ini tadi kuis? Ada yang nggak ikut? Tadi 57 ya rasanya. 56 tadi ya yang saya hitung masuk ke Bobcat-nya. Oke, jadi Fiona dan Brandon ya, sama ya. Oke, nanti saya tuliskan sebagai sheet ini. Brandon, Fiona. Fionanya ada 2. Fiona, sorry, 1. Fiorenza dan Fiona. Oke. Oke, saya kira kita akhiri di sini kalau tidak ada pertanyaan. Siapa ini? Felix? Enggak, sorry, saya yang salah. Oke, sampai ketemu minggu depan ya. Jadi besok tidak ada kuliah ya. Untuk kelas K2. K02. Oke? Baik, Bu. Oke, Baik, Bu. selamat istirahat. Terima kasih, Bu. Ya, Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu.